Kita bicara soal sistem pendidikan nasional kita itu tidak terlepas dengan namanya regulasi. Kalau kita lihat regulasi pasal 3 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional, substansi dari pasal 3 itu mengatakan bahwa tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah bagaimana pendidikan itu yang demokratis, keadilan, dan jauh dari kata diskriminatif. Apa sih benarkah KT 13 ini dengan kurikulum Merdeka sama atau berbeda? Sama dan berbeda kita lihat dari substansi yang kemudian kita dapatkan hari ini. Substansinya di mana? Apakah memerdekakan siswa atau memerdekakan guru? Bahkan dari pemerintah pun ada aturan untuk kita tidak mungkin menyelesaikan sebuah satu jenjang pendidikan tanpa hanya cuman hanya ada satu jurusan yang kita sukai. Kita nggak mungkin menyelesaikan kuliah hanya karena kita suka dengan contoh pendidikan agama. Contoh kalau kayak di NTT, nah dikasih gaji sesuai dengan UMR di NTT, sehingga guru-guru ini tidak perlu di saat dia mengajar dia tidak perlu memikirkan yang ada di rumah lagi, karena dia tahu bahwa di rumah sudah terpenuhi dengan gaji yang sudah diberikan oleh pemerintah. Oke, kembali lagi bersama kami Podcast Believers. Pada hari ini kami akan membahas mengenai pendidikan di Indonesia ya. Nah, di sini sudah hadir para narasumber kami, ada Bro Rais sama Bro Sipri. Nah, di sini kami akan berdiskusi mengenai problem pendidikan di Indonesia, kurikulum apa semuanya di dalam. Nah, seberapa menariknya diskusi kami, ikuti terus ya. Oke ya, kita langsung aja ya pembahasan kita. Oke ya Mas, saya mulai sama Mas Rais saja ini. Ya, silakan. Nah, sangat memprihatinkan ya bagaimana pendidikan kita itu. Apalagi kita lihat survei-surveinya sekarang di Indonesia itu kayak IQ-nya 78,49 dari 200. Atau banyak yang berpendangan udah setara dengan hewan katanya. Itu yang pertama. Terus mengenai survei literasi, numerasi, sainsnya kita itu sangat rendah sekali. Nah, itu bagaimana pandangannya Mas? Ya, kalau dari saya terima kasih. Ada beberapa hal penting yang kemudian kita perlu lihat. Pertama, kalau kita bicara soal budaya literasi kita atau minat baca kita itu sangat rendah. Di dunia, kita kemungkinan besar ada berada pada 132, urutan per 132. Ini membuktikan bahwa benar apa yang kemudian survei 2022 mengatakan bahwa IQ kita Indonesia itu sekitar 78. Nah, kemungkinan besar kalau dibilang bahwa kita sama dengan hewan, nah hal ini kemungkinan perlu ada semacam satu statement yang bisa membatalkan itu, karena posisinya bicara soal melatih kecerdasan seseorang itu berbeda jauh dengan bagaimana prosesnya orang melatih IQ manusia dengan IQ hewan. Prosesnya berbeda, nggak akan mungkin tes IQ manusia dengan tes IQ hewan soalnya sama. Nah, apa sih yang melatar belakangnya itu? Kalau kita lihat, apa yang melatar belakang itu, yang pertama bahwa seseorang yang mengetes kecerdasan dia belum tentu kondisi mentalnya pada saat itu siap. Nah, itu juga satu faktor yang mempengaruhi bisa turun tingkat kecerdasannya seseorang. Nah, jadi kalau Mas bilang bahwa kita hampir sama dengan hewan, ya kalau soal angka sih yes, tapi soal realitanya mungkin kita berbeda jauh karena proses seleksi kecerdasan atau tingkat IQ-nya kita berbeda. Mungkin saya begitu. Menarik ya. Kayak Mas tadi bilang kayak ibaratnya kurang sepakat ya kalau kita itu disetarakan dengan IQ seperti itu ya. Nah, saya menjemput dari pandangan beliau ini. Nah, di sini ada Bro Sipri juga. Kira-kira tanggapannya mengenai jawaban dari beliau tadi bagaimana? Iya. Sebetulnya sih kalau jawaban dari aku sih, aku setuju juga dengan pendapatnya beliau, karena memang hewan dia nggak bisa berpikir, dia hanya melakukan. Kalau contoh misalnya
contoh, saya ambil contoh, kita bicara tentang kita pelihara anjing. Tuan dia hanya taunya, tuannya bilang kamu ambil ini, dia taunya cuma itu, tetapi dia akan melakukannya, tetapi dia tidak akan melakukannya dengan hati. Dia hanya akan melakukan saja. Tetapi kalau kita membandingkan manusia dengan hewan itu perbedaannya itu sangat jauh. Karena ciptaan Tuhan yang paling mulia itu adalah manusia. Nah, ketika kita membandingkan manusia dengan hewan, berarti kita tidak menganggap bahwa ciptaan manusia itu sangat mulia. Karena Tuhan bilang yang ciptaan yang paling sempurna itu adalah manusia, karena dia punya segalanya. Dia punya akal, dia punya hati, semua dia punya. Tetapi hewan dia nggak punya itu. Hewan dia punya pikiran, tetapi dia nggak punya hati. Dia nggak bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Itu kalau pandangan dari aku. Jadi untuk berbicara tentang perbandingan seperti itu, sebagai seorang akademik kita juga harus perlu untuk menata kata-kata kita, karena kita ini dilihat oleh orang lain. Kalau misalnya orang yang tidak pernah masuk dalam sebuah akademik, mungkin masih oke, dia akan mempercayai dengan hal-hal seperti itu. Tetapi kita sebagai seorang akademik, kita perlu menyampaikan hal-hal yang baik, sehingga orang lain pun melihat bahwa oh ya, kita masuk dalam akademik dan kita mengerti. Jangan sampai kita membandingkan diri kita dengan hewan atau dengan binatang. Itu sama halnya tidak bagus sih kalau menurut saya. Nah, bicara tentang literasi, ya memang budaya di Indonesia itu untuk literasi itu kurang kalau menurut saya. Itu juga menjadi salah satu penyebabnya, sehingga kita IQ dalam berpikir atau dalam menyampaikan sebuah argumen itu kurang. Karena memang untuk membaca buku saja itu kita di budaya Indonesia itu sangat rendah, kurang sekali. Jadi kita perlu sebagai generasi bangsa, kita perlu untuk meningkatkan dalam literasi ini. Itu sangat penting sih sebagai generasi sekarang dan yang akan datang sih. Itu kalau pandangan dari aku sih. Menarik ya. Ini baru permulaan aja. Nanti kita akan mengupas habis kira-kira dampaknya, masalahnya apa sih, kenapa kok literasinya kurang, numerasinya apa sih, kenapa ikimnya gitu kan. Nah, saya melihat dari pembahasan teman-teman tadi itu sangat menarik ya. Makanya di sini kita akan masuk mengenai pembahasan kita mengenai kurikulum kita ya. Nah, sekarang udah kurikulum merdeka ya. Nah, kita lihat setiap pergantian pemerintah atau menteri ya, menteri pendidikan. Nah, di situ pun ada pergantian yang namanya kurikulum ya. Contoh kayak dulunya K13 berubah jadi ini kurikulum merdeka ya. Nah, kalau kita lihat di dalam yang bahkan sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan ya mengenai kurikulum ini, apa sih perbedaannya sama K13? Padahal nggak ada kata mereka kan. Terus cuma namanya aja yang berbeda. Setiap tahun berbeda berubah terus nama kurikulum, tapi sistem penerapan di dalamnya sama aja kata mereka. Nah, disitulah kira-kira pandangan dari Bro Siprinya gimana? Ya, kalau dari pandangan aku dan yang aku tahu, sebetulnya sih itu ada perbedaan. Kalau tadi pas kita bilang sebetulnya nggak ada perbedaan, tapi kalau dari pandangan aku itu ada perbedaan, karena K13 itu guru yang melakukan semuanya. Contohnya kalau misalnya dari pemerintah pusat sudah merancang tentang teorinya dari pusat, maka itu akan dilakukan oleh daerah. Contohnya misalnya saya ambil contoh dari pusat bilang setiap sekolah harus melakukan 1 sampai 10. Maka dari yang di Jakarta sampai pelosok pun akan tetap melakukan hal yang sama, karena sudah ada panduannya di dalam kurikulum K13 ini. Nah, tetapi kalau perbedaannya dengan kurikulum merdeka, justru saya lebih setuju kepada kurikulum merdeka. Kenapa? Karena kurikulum merdeka itu siap untuk bekerja. Guru atau pengajar dia hanya sebagai fasilitator. Kalau misalnya tadi saya bilang di di K13, pemerintah atau menteri pendidikan dia merancang, dan itu akan menjadi pedoman dari
pusat sampai daerah. Tetapi kalau kurikulum Merdeka itu dirancang hanya secara garis besar. Contohnya kita akan bicara tentang media. Misalnya kita bicara di Jakarta. Oh, kalau bicara di Jakarta, media itu sangat lengkap. Iya, benar. Media apapun itu semua media lengkap. Tetapi kalau kita masuk kepada daerah, media itu nggak ada. Ada, tetapi tidak selengkap yang ada di ibu kota. Nah, adanya kurikulum Merdeka ini dirancang sehingga guru dia berhak, dia bisa menjadikan sesuatu agar sehingga dia bisa menjadikan contoh. Karena kurikulum Merdeka ini, guru hanya sebagai fasilitator. Dia akan mendampingi siswanya. Contoh, kalau siswanya mau melakukan segala sesuatu, guru dia hanya akan melihat, tetapi dia akan mendampinginya. Yang melakukan itu adalah siswanya. Siswa dia akan melakukan sendiri, dia akan mencari teori sendiri, tetapi dia hanya mendampingi. Tetapi di sini guru akan berusaha sehingga tidak keluar dari apa yang sudah dirancangkan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya setelah lulus itu dia sudah bisa siap untuk bekerja. Nah, mungkin banyak yang bilang bahwa sebetulnya itu sama aja. K13 dengan kurikulum Merdeka itu nggak ada perbedaan. Tetapi justru adanya K13 dan kurikulum Merdeka ini sangat memudahkan untuk seorang pengajar, karena dia bisa merancang sendiri apa yang mau diajarkan kepada siswa. Dia akan mengajarkannya sesuai dengan kebutuhan yang ada di sekolah tersebut. Kalau misalnya kan kalau dulu kan diajarinnya itu semuanya sama. Nah, semuanya sama ini kita tahu bahwa perbedaan di Jakarta dengan di daerah-daerah pelosok itu nggak sama. Itulah dirancang adanya kurikulum Merdeka sehingga bisa salah satunya itu bisa memerdekakan pengajar sehingga dia bisa merancang metode mengajarnya sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut. Kalau itu pendapat dari aku. Bagus ya. Dia kupas habis-habisan tadi. Nah, pandangan dari beliau ini bagus katanya kan. Justru dengan lahirnya K13 ini kurikulum Merdeka, justru di situ ada perbedaannya katanya. Nah, tapi banyak yang kayak kita lihat realitanya ya. Kadang di dalamnya kita bilang kan kurikulum Merdeka ya. Nah, di dalam kadang kita mengkritik aja loh. Justru intimidasi. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang kedua, katanya merdeka, justru bakat kita itu kita lihat sendiri kan. Ya kan? Kita maunya sendiri, ngapain kita kayak gitu kan. Ya kan? Nah, itu yang ya kayak tadi kan yang dari beliau gue tanggapi. Terus sampai saat ini udah berapa kali pergantian kurikulum, tapi kita itu masih dinyatakan bahwa kualitas pendidikannya rendah. Nah, makanya dari Mas Rais ini bagaimana ya? Karena kita lihat kan pemerintah kayak sibuk ganti kurikulum, tapi kualitas pendidikannya jarang sekali diperhatikan sistemnya di dalam. Jadi kalau kita bicara soal KT13 ini, kita tidak terlepas dari bicara soal sistem pendidikan nasional kita. Kita bicara soal sistem pendidikan nasional kita itu tidak terlepas dengan namanya regulasi. Kalau kita lihat regulasi pasal 3 Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional, substansi dari pasal 3 itu mengatakan bahwa tujuan dari sistem pendidikan nasional adalah bagaimana pendidikan itu yang demokratis, keadilan, dan jauh dari kata diskriminatif. Nah, kita lihat lagi bagaimana K13 ini kita lihat dari sisi apa yang kita alami. Kalau kita lihat bersama, kita perlu klasifikasi dulu apa sih pendidikan dalam status KT13 ini. Pertama, ada pendidikan menengah pertama, ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah pertama, ada pendidikan menengah atas, ada pendidikan akademik, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan agama, dan ada sekitar 3 pendidikan lainnya. Nah, hal itu kemudian kita membuat klasifikasi, lalu kita mengambil sebuah macam seperti kesimpulan sementara untuk melihat
bahwa KT13 ini baik atau buruk. Baik atau buruknya ini kita lihat lagi, kita uji, karena kita bukan tim penguji atau tim pengevaluasi K13. Tetapi kita bagian dari merasakan bagaimana penerapan K13 itu terhadap kita. Oke, contoh yang kecil yang kemudian kita lihat, apa sih yang dimaksud dengan yang demokratis, yang berkeadilan dan jauh dari diskriminatif. Kita lihat bersama bahwa di sini KT13 ini upaya pertama yang kemudian dilakukan adalah bagaimana mereka melakukan seperti pelatihan kepada guru-guru di tingkat desa bahkan daerah. Kenapa? Hal ini yang kemudian contohnya nih K13 ini dirancang, kemudian dijadikan semacam satu pelatihan di tingkat daerah itu sangat tidak efektif. Kenapa? Hal ini yang kemudian kita mampu melihat bahwa karena gurunya yang kemudian tidak efektif hingga berdampak juga kepada siswa. Nah, disinilah kita lihat lagi bagaimana upaya guru untuk memaksimalkan siswa dalam melihat tentang kurikulum merdeka. Nah, di sini lihat lagi bahwa negara kita dari daerah sampai pusat bahkan sampai tingkat desa ini kurikulumnya sama. Nah, tetapi dalam hal ini mungkin kita kalau dari saya mungkin kita kekurangan media pembelajaran. Seperti di sekolah dasar mereka bisa menunjukkan gajah, gambar gajahnya seperti apa, kita hanya bisa sebatas melukis. Oh, ini gajah, begitu mereka lukis. Tetapi media pembelajarannya di kota-kota mereka udah bisa memanfaatkan media pembelajaran sebagai satu pendekatan yang efektif untuk bagaimana melihat bahwa siswa lebih memahami itu. Contohnya, adik-adik ini gajah, mereka tampilkan dalam file, oh ini gajah, bisa mereka tunjukkan videonya, oh ini gajah. Nah, itu salah satu media pembelajaran yang sangat efektif. Nah, oke, kita melihat lagi, apa sih benarkah KT13 ini dengan kurikulum merdeka sama atau berbeda? Sama dan berbeda kita lihat dari substansi yang kemudian kita dapatkan hari ini. Substansinya di mana? Apakah memerdekakan siswa atau memerdekakan guru? Nah, hal ini yang kemudian kita perlu lihat bersama. Ada berapa guru yang kemarin demo soal upah mereka yang kemudian terlalu rendah. Ya kan? Ini satu pertanyaan yang kemudian harus kita lihat secara bersama-sama bahwa ternyata penerapan K13 ini yang kemudian bagi saya yang merdeka bukan soal gurunya, tetapi bagaimana soal perhatian pemerintah terhadap guru di tingkat-tingkat desa yang kemudian bisa memaksimalkan media pembelajaran yang tadi saya contohkan. Dengan adanya itu bisa meningkatkan gaji-gajinya di guru di pelosok. Itu saya jamin mampu meningkatkan mutu pelajaran yang di siswa. Karena kenapa? Kalau kita lihat bersama juga kurikulum merdeka ini juga harus berbasis yang namanya budaya serta agama serta penalaman nilai-nilai Pancasila serta pemahaman terhadap bangsa ini dan kemudian kecintaan kita terhadap Pancasila. Inilah yang kemudian penguatan karena kita lihat bersama bahwa negara ini ada yang mau mengarahkan negara ini kemana begitu. Nah, inilah peran pendidikan yang sangat penting di sini. Bagaimana menguatkan adik-adik pendidikan kita dengan itu kecintaan kita terhadap tanah air dan sebagai mungkin pembelajaran seperti itu. Kalau saya begitu soal KT13 ini. Wis, bagus sekali ya. Sangat detail saya dengar kan. Mungkin sama-sama terperinci tadi ya penjelasan antara dua belah pihak ini. Oke ya. Tadi kan kita bicara masih soal gurunya, soal penerapan kurikulumnya, kayak gitu kan. Nah, kita akan masuk ke realitanya di dalam. Nah, bicara soal kurikulum merdeka ya sekarang. Katanya merdeka kan, kurikulum merdeka. Nah, kita lihat penerapan tentang mata pelajarannya apa semua itu kan masih sampai saat ini hampir sama aja dengan K13 ya atau merdeka kan. Semua mata pelajaran itu diterapkan bukan sesuai bakat dan minatnya. Nah, justru realitanya bahkan dulu saya waktu SMA Bang, saya itu malas sekali sih belajar ya. Karena itu kan contoh semua matematika saya nggak suka. Bahasa Inggris saya nggak suka, tapi diterapkan semua, kita dipaksa itu, ya kan? Lu harus minimal dapat nilai 10 contohnya kalau bahasa Inggris. Kalau lu nggak lulus di situnya, ya otomatis lu nggak akan naik kelas, kayak gitu kan. Nah,
dengan penerapan sistem seperti itu justru melahirkan ini siswa atau peserta didik yang ntar jadi malas, ngantuk, justru kayak stres ya dengan pendidikan. Nah kayak gitu kan. Nah justru bakat dan bidangnya dia itu hilang. Nah kira-kira dengan penerapan yang katanya merdeka tapi dipaksa dengan sistem seperti itu, bagaimana pandangannya itu, Mas? Biar nggak ngantuk kita di sini. Kita harus diskusi, kayak diskusi aja kan. Iya, santai. Dari saya. Iya. Sebetulnya sih penerapan di dalamnya itu buat saya itu tidak masalah. Karena di setiap sekolah itu ada aturan. Kalau bahkan dari pemerintah pun ada aturan untuk kita tidak mungkin menyelesaikan sebuah satu jenjang pendidikan tanpa hanya cuman hanya ada satu jurusan yang kita sukai. Kita nggak mungkin menyelesaikan kuliah hanya karena kita suka dengan contoh pendidikan agama. Kita nggak mungkin selama 4 tahun kita hanya akan belajar tentang pendidikan agama, tetapi kita akan belajar tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan agama. Contohnya kita akan belajar tentang hukum. Itu juga termasuk dalam pendidikan agama, karena kita akan belajar tentang hukum-hukum agama di dalamnya. Kita akan belajar tentang sejarah. Kita akan mempelajari karena kita akan mempelajari tentang sejarah-sejarah tentang agama. Kita akan belajar tentang administrasi. Kita akan belajar tentang itu juga karena akan ada kita diajarkan untuk membuat administrasi tentang agama suatu hari ketika kita terjun di lapangan. Jadi setiap mata kuliah atau mata pelajaran yang disampaikan atau diberikan oleh seorang pengajar itu ada kaitannya. Kita nggak mungkin bicara bahwa ini kan kurikulum merdeka, saya harus mengambil jurusan atau saya maunya itu sesuai dengan jurusan saya. Tetapi ada aturan di dalam sekolah tersebut. Kalau misalnya kita di fakultas atau universitas, maka ada aturan di situ juga. Kita nggak mungkin misalnya hukum. Kita nggak mungkin selama 4 tahun kita akan belajar semua tentang hukum. Tetapi kita akan belajar tentang mata kuliah yang lain. Kita akan belajar tentang itu. Karena apa? Ada kaitan-kaitannya. Karena kalau kita berpikir bahwa kan saya nggak menyukai itu, mungkin hari ini kamu tidak menyukai, tetapi lapangan membutuhkan itu. Di saat kamu terjun, di situ akan kamu butuhkan ketika kamu sudah bekerja. Contoh, kalau kamu bilang, saya kan jurusannya hukum, harusnya kan saya hanya belajar hukum. Saya nggak perlu belajar tentang administrasi, saya nggak perlu belajar tentang manajemen. Tetapi di saat kita ada di lapangan, kita akan melakukan hal itu. Nah, adanya manajemen dan administrasi di waktu kita kuliah, itulah yang dirancangkan oleh sekolah sehingga apa? Ketika kita sudah terjun, kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan. Karena di sekolah kita sudah mempelajarinya. Sehingga ketika kita terjun, kita sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oh, kalau harus buat administrasi, yang pertama begini. Jadi secepat mungkin kita selesai. Tetapi kan jurusan atau pilihan kita tetap kita akan mempelajari. Tetapi semua itu ada kaitan-kaitan di dalam penerapan saat kita belajar. Mungkin itu pandangan dari aku. Kayak ibaratnya saya meneliti tadi tentang pandangan beliau, dia sepakat dengan penerapan sistem seperti itu. Nah, gini ya. Dengan penerapan kayak gitu, ke contoh, saya dipaksa buat belajar matematika. Saya dipaksa buat belajar dengan mata pelajaran yang saya nggak suka. Nah, akhirnya setelah lulus saya lupa semuanya karena itu saya nggak suka. Nah, kayak gitu kan.
Nah, kira-kira dari pandangan beliau tadi, saya perhatikan kayak pro sekali dia kan. Mungkin ada pandangan lain atau ada tambahan dari Mas Rais. Oke. Oke, saya lagi. Jadi sebenarnya tadi kalau diikuti dan dicermati sebaik mungkin, sudahkah saya menjelaskan tentang pendidikan merdeka, kurikulum merdeka nih? Ada beberapa klasifikasi pendidikan yang harus kita pahami tadi. Ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan atas, ada pendidikan kejuruan, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan akademik, ada pendidikan agama. Kenapa harus ada itu? Itu pertama dulu. Kita masuk. Kalau kita lihat apa yang dipikirkan dan apa yang dibuat narasinya sangat menarik oleh tokoh pendidikan dunia. Namanya siapa? Paul Freire. Paul Freire adalah salah satu filsuf dari Brasil. Dia adalah digelar tokoh pendidikan dunia. Dia bilang bahwa tujuan dari pendidikan adalah membebasan dari ketertindasan. Nah, hal ini coba kita lihat bersama. Ada apa dengan kata merdeka dalam pendidikan? Contohnya begini. Ada satu filsuf mengatakan lagi. Dia bilang bahwa apa bentuk masalah yang ada di kolong langit adalah bagian dari tanggung jawab orang-orang berpikir. Oke, saya bedah pelan-pelan supaya hostnya mungkin bisa mencerna ya. Jadi di sana bagaimana Paul Freire bilang bahwa pendidikan sebagai alat pembebasan. Contohnya nih begini, kalau contohnya bro, host ini hanya bicara soal saya suka agama nih, jadi saya fokus agama aja. Tiba-tiba mama dan papamu, maaf kata nggak menempuh pendidikan ya, maaf kata. Terus ketika dia belanja di kios, di warung, dia yang seharusnya kembaliannya 50.000, dia dikembalikannya 30.000. Dia tanya, ini benar nggak sih? Sedangkan bro hanya suka beragama nih. Nah, bagi bro, kalau bro melihat itu salah, lalu tidak punya kalkulasi atau tidak punya backing matematika, apakah bro bisa mendeteksi itu? Nah, kalau bro menganggap bahwa itu salah dari perspektif agama, mungkin bro bisa mengatakan, ya mungkin ya sudah itu mungkin bicara soal mengasihi dan sebagainya. Yeah. Nah, inilah kenapa kita dibentuk satu kurikulum yang kemudian bervariasi. Nah, inilah bahwa kita punya aspek pendidikan yang kemudian mencakup bahwa ingat apa yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia itu sebagai son politikon, artinya manusia berpolitik. Nah, di negara kita itu banyak pluralisme, beragam-ragam suku, beragam budaya, beragam-ragam ras dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah dalam satu kerangka berpikir atau satu konsepsi materi kita atau minat kita, apakah itu mampu menjawab terhadap kebutuhan yang ada di masyarakat? Mari kita lihat lagi bersama. Orang nanya nih, kenapa sih lambang negara kita Garuda? Sedangkan yang kamu suka adalah agama. Yang kamu minati adalah agama. Yang ngototnya bahwa saya cukup agama supaya ke depan saya menjadi seorang pelayan dan sebagainya. Tidak bisa. Bahwa hari ini kita butuh segala bentuk pendidikan sebagai aspek kita bersosial. Karena kita, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh berdampingan. Di dalam butuh berdampingan, kita dikepung dengan berbagai dinamika sosial. Persoalannya begini. Dalam dinamika sosial ada orang yang kamu punya pemahaman tentang hanya dalam rumusan matematika. Orang butuh didoakan datang. Apa yang kamu lakukan? Nah, hal itu makanya saya bilang itu penting. Karena kita bicara soal pendidikan. Nah, inilah yang kemudian diperkuat oleh salah satu tokoh Republik kita, ini namanya Tan Malaka. Yeah. Dia bilang bahwa tujuan dari pendidikan itu memperhalus perasaan, mempertajam cara kita berpikir, dan serta memperkukuh kemauan. Nah, jadi brother, kalau bicara soal nanti saya suka ini, saya suka ini, saya suka ini, ada tadi klasifikasinya. Ada pendidikan kejuruan, ada pendidikan advokasi, ada pendidikan agama. Jadi kita banyak sekali bicara soal pendidikan ini luas konteksnya. Nah, tapi kalau kita lihat apakah yang harus didiskusikan malam ini, apakah penerapan dari kurikulum merdeka ini sudah merdeka? Nah, ataukah belum? Nah, inti masalah dari merdeka atau belum, kita lihat lagi permasalahan yang ada di bawah yang tadi saya contohkan. Guru yang seharusnya belajar efektif di bawah diberikan pelatihan kurikulum merdeka dengan jangka waktu 1 minggu, sedangkan dia belajarnya 6 bulan kepada siswa. Persoalannya apakah efektif? Nah, ini yang saya katakan bahwa pendidikan kita yang kemungkinan
butuh diperbaiki dan didorong adalah upah guru yang kemudian bagian dari kantong ekonomi yang cukup agar dia bisa konsen dalam belajar, agar dia bisa meningkatkan mutu pelajaran yang ada di kelas. Mungkin kalau saya demikian. Menarik ya. Oke ya, kita lanjut aja. Saya sampai ngantuk loh gara-gara begitu menarik sekali kayak pembahasan beliau kan. Oke ya, kita kan kayak udah membahas mengenai IQ kita masyarakat Indonesia, kayak kurikulum kita masyarakat Indonesia, kayak sistem pendidikan. Nah, sekarang yang masih jadi pertanyaan juga buat masyarakat ya mengenai dana pendidikan kita di Indonesia ini. Nah, seperti yang kita ketahui dana kita Indonesia kan 20% dari APBD APBN ya. Atau dengan jumlah kalau tahun 2024 ini 665,2 triliun gitu ya. Nah, kita lihat dengan beberapa survei yang terjadi selama ini ya. Mungkin boleh ditunjukkan hasil surveinya. Nah, di situ ada beberapa survei kan seperti yang kita lihat bersama. Banyak anak sekolah di Indonesia ini anak yang tidak sekolah, Bang. Padahal dengan dana pendidikan yang sangat fantastis begitu kan. Nah, banyak anak-anak yang putus sekolah entah SD, SMP, SMA, apalagi perkuliahan. Nah, bagaimana pandangannya mengenai hal ini kan? Saya dulu atau bro dulu? Bro aja. Atau terserah deh mau berunding dulu. Siapa yang mau duluan? Jadi kalau dari saya lihat benar ya. Saya lihat kayaknya udah nggak sabar mau jawab. Jadi kalau dari saya dengan beban APBN yang sekian tadi host sudah menyebutkan, kita lihat bersama bahwa alokasi pendidikan di setiap daerah itu 20%. Tetapi persoalannya yang salahnya di bagian dinas terkait dan sebagainya, ataukah dalam penyalahgunaan dana pendidikan, ataukah penyalurannya yang bermasalah. Oke, kita bedah satu-satu. Kalau dari saya bicara soal substansi dari angka APBN yang begitu fantastis dalam melihat bagian dari melaksanakan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dibutuhkan APBN yang fantastis. Itu bagaimana, apalagi kita tahu bersama bahwa kita diperhadapkan pada bonus demografi. Nah, jadi kalau dari saya itu kembalikan lagi kepada bagaimana minat anak-anak yang kemudian berada pada kecintaan terhadap pendidikan. Karena kenapa? Jujur dalam kalau kita melihat survei dari klasifikasi survei, ada yang tamatan SMA udah nggak mau kuliah, ada yang kemudian dikenakan biaya, jadi 50-50. Ada yang nggak mau kuliah lagi, yang SMA udah mau kerja karena perusahaan begitu banyak yang kemudian menerima klasifikasi itu. Jadi kalau dari saya bagaimana soal beban APBN yang sangat tinggi, lalu pendidikan banyak yang putus sekolah. Kalau saya bilang bahwa itu kembali ke fakta yang terjadi, bahwa antara kemauan dan tidak sesuai dengan kebutuhan. Karena bertentangan. Ada orang yang mau sekolah tapi kebutuhannya sangat minim. Ada yang kebutuhannya cukup dibiayai oleh negara tapi keinginannya untuk pendidikan tidak ada. Jadi kalau kita lihat cross-check masalahnya yang paling dalam, kita mampu mungkin kalau kita bicara soal Indonesia terlalu besar, mungkin kita harus memberikan satu contoh klasifikasi dari data itu. Kita harus cross-check kembali. Data itu berada pada satu titik daerahnya di mana, supaya mungkin kita bisa melakukan observasi lagi, baru kita mengumpulkan data, lalu kita kajian dan analisis, baru kita bisa bicara dan sampaikan bahwa ternyata APBN yang kemudian bebannya sangat fantastis yang disalurkan di sekolah ini penerapannya tidak efektif. Contohnya seperti dana BOS, bantuan operasi siswa dana BOS-nya. Nah, sudah disalurkan tapi tidak ada manfaatnya terhadap anak-anak. Nah, ini salah satu contoh. Nah, jadi kalau bagi saya itu tadi dikembalikan kepada apakah dalam hasil survei itu
orang yang ingin berpendidikan tapi kebutuhan keuangannya terkendalai di situ, ataukah karena keinginannya untuk pendidikannya tidak ada? Jadi saya terima kasih. Oke, saya ikuti dulu ya, karena menarik kan. Istilahnya belum ada jawaban yang konkret tadi dia. Nah, kalau kita lihat dari survei itu ya, apa namanya, itu ada beberapa juga kan. Kayak dia terangkan juga alasannya kenapa mereka tidak sekolah. Karena latar belakang orang tuanya yang kekurangan ekonomi. Nah itu ya, kurangnya perhatian orang tua atau kurangnya salah pergaulannya mereka. Akhirnya mereka kayak gitu katanya. Jadi tadi ya kayak kita melihat kan, wih dana fantastis banget kan, 665 triliun loh, ya kan? Tapi kenapa masih ada yang kayak gitu kan? Oke, jadi kalau kita feedback aja ya, supaya variatif ya. Jadi begini, kalau kita punya data tadi seperti itu, bahwa alasan dari kita mewawancara itu kita melakukan observasi, lalu ada mengatakan bahwa terbelengkai karena kebutuhan, dan memang kita itu rata-rata kebutuhan ekonomi kita itu sangat rendah karena bagaimana orang tua kita punya latar belakang. Nah, di lain sisi kadang-kala juga ada prospek perhatian pemerintah yang kemudian sangat minim, apalagi dengan aturan terbaru bahwa setiap kampus negeri itu wajib lagi dibebankan UKT kalau nggak salah di situ. Saya juga belum terlalu menganalisa itu, jadi saya tidak terlalu membahas. Tapi yang intinya bahwa bicara soal pendidikan masih banyak soal kapitalisasi pendidikan di dalam. Itu satu. Permainan. Kedua, bicara soal dana yang kemudian tadi fantasi dan sebagainya, berunjuk pada kita bicara soal sistemnya. Nah, apakah sistem yang dibangun dalam pendidikan ini, dalam penyalahgunaan anggaran, yang harus disalahkan adalah orang yang menyalurkan atau orang yang mengontrolnya yang harus kita salahkan? Nah, persoalannya APBN contohnya dengan sekian juta nih. Di setiap desa itu kan memiliki inspektorat masing-masing dalam setiap kedinasan. Dan inspektorat itu memiliki fungsi dan tujuan agar bisa mengaudit setiap keuangan yang berada di dalam sekolah. Nah, jadi saya akan bertanya feedback balik. Yang perlu dievaluasi hari ini, apakah penyaluran dana bantuannya dari pemerintah atau orang yang mengawasi bantuan pendidikan ini? Ya, mungkin dari saya begitu. Oh, terima kasih ya Bang. Nah, kita balik ke beliau. Kira-kira dari jawaban beliau tadi. Sebelum kita lanjut, kayaknya kita perlu minum ini. Boleh. Tim boleh bawa minum dulu. Haus juga ini. Ya. Kasih kopi. Terima kasih. Kasih Bang. Minum. Minum. Nah, kita lihat tadi dari pandangan beliau ini, apa namanya, kita dengar bersama kan. Nah, kayak dia masih mempertanyakan apakah penanggung jawabnya atau sistemnya di dalam gitu ya. Nah, sistem yang saya maksud, apakah orang yang mengontrol tentang dana ini yang penegakan yang lemah, ataukah orang yang menyalurkan ini yang ada masuk ke tangkai kiri, tangkai kanan dan sebagainya. Oke. Bahkan kayak saya pernah menonton itu, ada pengakuan dari beberapa DPR yang mereka bilang ternyata mengenai dana pendidikan ini cuman yang 665,2 triliun tadi, Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri cuma 98 triliun. Sisanya sama yang lain-lainnya. Makanya mereka sampai sempat masih bingung kan mengenai siapa yang bertanggung jawab kalau ada problem. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka sempat kritik juga mengenai dana pendidikan ini, cara penerapannya ke desa. Bahkan dana pendidikan ini sudah disamakan dengan dana desa. Oke ya, kita dengar sendiri kan tanggapan dari beliau tadi mengenai dana kita yang sangat fantastis, tapi meragukan bentuk pertanggungjawabannya di dalam. Nah, sampai saat ini kita kayak mendengar ya beberapa pandangan dari anggota DPR juga atau yang lainnya. Mereka bilang ya dengan dana yang 665 triliun ini ternyata buat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri cuma 98 triliun. Nah, itu kan penerapannya. Sisanya ada yang lain-lainnya. Menteri Agama semua kan kayak di dalam kita kan kurang tahu ya. Nah, terus yang kedua yang menjadi perdebatan mereka, bahkan mereka kayak kurang sepakat juga ya.
kalau dana pendidikan untuk desa ini disatukan dengan dana desa. Nah itu. Nah kira-kira dengan jawaban beliau tadi, tanggapan dari bro-nya atau masukan atau tambahan lagi bagaimana? Kalau dari aku sih jujur sebetulnya udah diambil semua ya jawabannya. Udah detail tadi. Iya udah detail. Tapi saya mencoba untuk menyampaikan beberapa fakta atau yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Kalau bicara tentang dana, memang dana yang disalurkan dari pusat itu sangat fantastis. Tetapi kita juga tahu bahwa ketika dana itu sampai di desa atau di pelosok atau di setiap sekolah itu cuman ada 20% dari sekian ratus triliun yang ada disalurkan dari pusat. Artinya dibagi. Jadi hari ini kita tidak berbicara tentang dana yang 600 lebih triliun itu. Tapi kita akan hanya bicara tentang 20% itu. Iya. Karena kalau kita melihat dari 600 lebih triliun itu, kita akan berpikir, wah, kita bisa membingungkan masyarakat yang tidak mengerti. Karena dia akan berpikir, wih, setiap sekolah itu dapat 600 lebih triliun. Tetapi kita harus menyampaikan bahwa di setiap sekolah itu dapat cuma 20% dari sekian ratus triliun itu. Nah, di saat sudah sampai di sekolah, sudah ada di 20% ini sudah ada di tangan kepala sekolah, dia akan memanajemennya lagi bagaimana untuk menanggapi setiap problem yang ada di sekolah, baik itu problem dari siswa atau problem dari infrastrukturnya, sehingga supaya 20% ini bisa mencukupi. Contoh misalnya bicara tentang infrastruktur, kalau misalnya plafon rusak, maka dia akan menggunakan dana yang 20 atau dana BOS ini, dia akan menggunakannya itu. Atau kekurangan kursi dan meja, dia akan menggunakan uang ini juga, dana dari dana BOS ini untuk membeli setiap kebutuhan yang ada di sekolah. Nah, kalau misalnya di sekolah pun selalu memberikan toleran kepada setiap siswa. Ada yang memang ketika dia tidak mampu membayar akan kasih toleran, kamu cukup bayar 50% atau 30%. Jadi artinya bahwa dari dana ini dari kepala sekolah pun sudah memberikan toleran. Ada pembagian, manajemen sehingga keuangan yang ada di sesuai dengan dari pusat atau 20%-nya ini bisa mencukupi. Mungkin ada beberapa sekolah yang memang kita lihat bahwa dalam mengelola keuangannya itu kurang. Itu kita tidak bisa bohong. Fakta hari ini membuktikan bahwa memang ada beberapa sekolah yang memang seperti itu. Tetapi dari sekian banyak yang dari sudut pandang saya itu, mungkin kalau 1 sampai 5 itu 3 berhasil, 2-nya kurang berhasil. Karena mungkin kurang memanajemen keuangan atau di bagian administrasi yang tidak berhasil dalam memanajemen keuangan ini. Nah, kalau kita bicara tentang siswa yang putus sekolah, sedangkan dana yang begitu besar untuk di sekolah, kalau menurut saya itu sih tidak ada hubungannya dengan dana yang begini besar dengan siswa yang putus sekolah. Kenapa? Seseorang dia mau menempuh pendidikan itu kembali kepada pribadi, bukan kembali kepada dana yang disalurkan dari pusat. Kalau hari ini saya mau sekolah, kalau misalnya saya punya niat baik untuk melanjutkan pendidikan saya akan melanjutkan pendidikan tanpa saya berpikir bahwa dana dari pusat itu sangat besar. Dan kita tahu bahwa dana itu nggak digunakan semua hanya untuk siswa, tetapi yang sudah saya sebutkan tadi bahwa ada infrastruktur yang perlu diperbaiki. Bahkan dari dana itu pun ada guru-guru honorer yang dibayar juga dari dana itu. Jadi kita nggak bisa bicara bahwa wah dananya fantastis, kok bisa ya? Jadi hari ini kalau kita bicara tentang hal itu, kita juga perlu ada bukti bahwa, atau kita harus menyampaikan tentang fakta bahwa oh ternyata ini begini. Kita harus menyampaikan, kita nggak bisa menyampaikan sesuatu hanya dengan asumsi, tetapi kita harus punya bukti bahwa di sekolah ini gagal. Nah itu kita harus menyampaikan dengan bukti bahwa sehingga orang melihat bahwa oh iya benar, ternyata di sekolah ini gagal karena dalam manajemen keuangannya kurang. Sekolah ini gagal karena
begini-begini. Nah, balik lagi tadi yang putus sekolah. Ada beberapa yang memang dia putus sekolah karena faktor keuangan. Faktor keuangan itu kita nggak bisa mengharapkan semua dana dari pemerintah. Kalau misalnya saya ke depan punya anak dan mau untuk menyekolahkan dia, saya perlu mempersiapkan dana untuk anak saya. Karena apa? Tidak 100% dana itu akan datang dari pemerintah, tetapi harus datang dari pribadi kita. Dan yang paling penting itu adalah sebagai orang tua, kita harus memberikan motivasi kepada anak kita. Kita harus beri motivasi sehingga apa? Dia terus semangat dalam menyampaikan kita harus memberikan motivasi sehingga dia terus dalam menimba ilmu. Karena Saya cut ya. Karena menarik kan. Kira-kira ada tanggapan nggak dari pandangan beliau ini? Lanjut. Lanjut ya. Ya, lanjut. Takutnya masalah waktu kan. jadi orang tua itu dia harus memberikan motivasi kepada anaknya sehingga anaknya itu dia mengikuti proses sekolahnya itu sampai selesai. Kalau misalnya anak itu pun tidak sekolah atau putus di tengah jalan, kita lihat faktor penyebabnya apa dulu. Kita jangan langsung bilang, oh karena dana dari pusat atau dana yang adanya dana bos ini atau dana yang 600 lebih triliun ini. Enggak, kita harus lihat dulu penyebab dia enggak sekolah itu karena apa. Apakah dari dirinya itu tidak mau sekolah lagi, atau faktor lingkungan yang mempengaruhi untuk dia tidak sekolah lagi, atau dia sudah menemukan pekerjaan yang pas. Dia merasa bahwa pekerjaan ini menjamin saya nggak butuh untuk sekolah lagi. Itu kita harus lihat faktor-faktor penyebab yang terjadi ketika anak itu tidak mau sekolah lagi. Itu kalau tanggapan dari aku. Sepakat nggak kalau saya bilang banyak anak yang mau kuliah tapi dibatasi dengan mahalnya biaya. Kalau pertanyaan seperti itu sepakat atau tidak, saya harus kembali bertanya lagi. Apakah tidak ada beasiswa? Nah, kenapa pertanyaan yang seperti itu? Yang perlu diubah mungkin syarat beasiswa. Kalau kita bicara soal, apakah Anda bisa sepakat kalau orang yang ingin kuliah tapi dibatasi dana, ada tuh yang beasiswanya sampai luar negeri gratis. Nah, yang harus kita perlu lebih jauh lagi melihat bahwa yang mungkin syarat untuk menempuh beasiswa itu yang mungkin dipermudah. Karena mungkin rata-rata kita dari daerah-daerah mungkin karena akses keterbatasan pendidikan yang kemudian bisa juga mempengaruhi akses informasi yang minim serta faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kita. Nah, itu sebabnya bahwa hari ini kalau kita bilang Anda sepakat tentang ada orang yang mau kuliah tapi karena kebutuhan karena dibatasi oleh kebutuhan keuangan, ini yang perlu direvisi bahwa hari ini yang mungkin saja kalau kita lihat mereka udah tes jalur beasiswa belum? Karena ada beasiswa dari pemerintah untuk pendidikan. Karena kenapa? Tujuan dari pendidikan untuk negeri inilah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak ada satu negara yang tidak mengizinkan seseorang itu menempuh pendidikan dan kemudian tidak dialokasikan biaya. Sudah semua punya sistem. Makanya tadi saya bilang bahwa negara sudah punya skema bahwa orang yang mendapatkan beasiswa full harus mengikuti. Tapi sekali lagi kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang kemudian diberikan. Seperti ada banyak tes yang kemudian itu kita memiliki persyaratan-persyaratan yang harus diberikan oleh negara. Kenapa? Karena ketika tanpa ada persyaratan berarti diri kita tidak diverifikasi. Nah, makanya kenapa harus ada itu supaya itu tujuan itu untuk melatih kemampuan kita, melatih keterampilan kita untuk berpikir kritis. Karena kita adalah anak-anak yang kemudian menjadi tongkat estafet bangsa. Bangsa perlu menyediakan regenerasi untuk bagaimana menjadi pertanggungjawaban negara ini ke depan tergantung anak-anaknya sekarang. Nah, persoalannya anak-anaknya sekarang ini seperti apa yang harus dan dibawa kemana? Nah, makanya saya bilang bahwa saya sepakat atau tidak sepakat, saya kembali lagi soal beasiswa gimana? Kira-kira kalau saya bilang.
Bagus. Berarti apa namanya, tidak menutup kemungkinan ya. Tergantung lu melangkahnya aja gitu ya. Ya, Iya. Kalau lu pengen emang mau sekolah, ya dengan berbagai cara seperti yang dibilang beliau tadi, lu akan lakukan. Ya. Entah lu kerja apa mengejar prestasi apa semua, ntar lu dapat beasiswa kan. Nah, apa namanya, banyak sekali yang ke kontroversi juga ke sekarang ya, masih membingungkan masyarakat mengenai pendidikan kita kan. Kayak contoh, gaji gurunya di bawah sekali kan. Terus yang kedua, bahkan ada angan-angan mengenai kenaikan UKT para mahasiswa. oke. Gimana Mas pandangannya mengenai itu? Iya, kalau masalah bicara tentang gaji guru honorer yang masih sangat kecil, ya memang itu sampai hari ini masih menjadi salah satu faktor. Justru berefek juga kadang ya. Itu masih jadi perbincangan juga baik di kementerian karena sering dibahas juga. Iya, kita lihat kan. Kita lihat kemarin kalau tidak salah Ibu DPR Anita Jakobagah dari NTT dia memprotes tentang hal itu juga di kementerian. Lantang sekali suaranya. Itu lantang dan sangat keras. Tetapi dan itu juga mempengaruhi hasil belajar di sekolah. Karena kalau misalnya kita bicara tentang biaya guru, kalau misalnya biaya guru honorer itu dipenuhi, maka guru ini dia akan hanya memfokus kepada mengajar. Karena dia tidak perlu untuk mencari tentang kerja sampingan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik pribadi ataupun kebutuhan ada di rumah. Ya. Jadi kalau misalnya gaji guru dipenuhi oleh pemerintah atau di sekolah, maka saya yakin bahwa proses belajar mengajar di sekolah itu pasti akan efektif. Mungkin salah satunya selama ini tidak proses belajar mengajar itu tidak efektif itu karena biaya dari untuk gaji guru honorer itu sangat kecil, sehingga fokus untuk guru-guru untuk mengajar itu masih kurang. Karena bagaimana dia memberikan menyampaikan atau mengajarkan tentang ilmu yang sepenuhnya dia punya sementara perutnya masih kosong. Nah, benar. Bagaimana dia mau menyampaikan atau mengajarkan ilmu yang sebanyaknya, tapi di satu sisi dia masih memikirkan pulang saya makan apa ya di rumah. Nah, itu juga mempengaruhi proses belajar mengajar yang tidak efektif di sekolah. Nah, mungkin ini juga menjadi perhatian dan mungkin kita perlu untuk bersuara menyampaikan ini sehingga suatu hari guru-guru ini bisa dikasih gaji yang sesuai dengan kebutuhan di setiap daerah. Mungkin kalau contoh kalau kayak di NTT, nah dikasih gaji sesuai dengan UMR di NTT sehingga guru-guru ini tidak perlu di saat dia mengajar dia tidak perlu memikirkan yang ada di rumah lagi karena dia tahu bahwa di rumah sudah terpenuhi dengan gaji yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, itu kalau pandangan dari aku mengenai gaji dari guru honorer calon guru ini ya. Makanya semoga udah terjawab kan suatu saat ini pas udah selesai ya. Nah, ini Mas menarik ini pembahasan dari beliau ini, kayak dia mengharapkan dengan berbagai problem tadi, karena dia bilang dengan gaji mereka ini yang sangat sedikit apa semua, justru mereka kayak tidak fokus dengan proses mengajar mereka karena harus mencari kerja sampingan lah apa semua karena tidak cukup kan dengan satu gaji uang seperti itu kan gitu. Nah, kira-kira dari Masnya sendiri gimana Tentang gaji atau tentang apa? Tentang guru yang masih sangat memprihatinkan mengenai gaji mereka. Terus dari kemarin juga kenapa ada ada ancang-ancang juga kenaikan UKT mahasiswa kan. Jadi kalau kita melihat apa yang menjadi faktor yang mendorong dan ketergantungan yang paling utama dalam seorang guru, pasti tidak terlepas dari beban kehidupannya seperti yang dikatakan oleh Mas Bro tadi.
bagaimana kehidupan ekonominya dia. Nah, karena pada sejatinya mungkin guru yang selalu mengatakan bahwa mereka adalah pahlawan tanpa jasa. Nah, Tetapi persoalannya prospek itu bisa menjadi satu ukuran juga. Apakah mereka hanya begitu-begitu saja? Soalnya guru honor yang kemudian gajinya semakin rendah begitu. Nah, jadi upaya yang kemudian dilakukan terhadap keprihatinan guru yang seharusnya diberikan, kalau dari saya itu dua, semacam pelatihan yang berbasis komputer mungkin yang lebih efektif lagi, dan proses-proses pembelajaran yang sudah di kota mungkin lebih dilakukan pelatihan semacam itu agar siswa lebih lagi efektif belajar di bawah, yang kemudian didukung dengan faktor ekonomi yang cukup. Jadi tidak salahnya juga bahwa hari ini kita harus sama-sama mendorong bahwa pentingnya guru untuk meningkatkan upah mereka saat mengajar. Karena kenapa? Hal itu paling berperan penting karena guru sebagai salah satu sumber yang paling utama dalam mendidik. Bukan mendidik soal generasinya, tapi mendidik soal kehidupan sosialnya untuk mempersiapkan kemajuan bangsa. Nah, kalau soal isu UKT naik dan lain sebagainya, kita lihat bersama ada beberapa universitas yang kadang-kala berbasis swasta, ada universitas yang berbasis negeri. Nah, otomatis tadi kita melihat itu sebagai satu metode berpikir bahwa ketika UKT semakin melonjak, gimana perhatian negara? Nah, apakah negara hadir sebagai solusi ataukah seperti apa? Apakah karena memang tadi kita lihat faktor utamanya karena BBM semakin naik, jadi kebutuhan dosen juga semakin meningkat dan sebagainya? Ya, itu mungkin lain-lain sebagainya. Tapi kalau dari saya bahwa UKT semakin naik, mungkin ini adalah satu ujian bagi kita sebagai kaum pemikir, kaum pejuang, untuk bagaimana memperjuangkan, untuk tetap mempertahankan dan mengembalikan bahwa apa yang seharusnya yang menjadi hak kita, karena negara ini yang diwarisi oleh anak muda. Bagaimana kita berpikir kritis, melihat setiap goresan realitas sosial yang terjadi. Mari kita sama-sama menyuarakan pentingnya pendidikan untuk negeri ini, karena dia adalah pelatihan dan seperti sebuah susunan untuk bagaimana melihat kita jadi tongkat estafet ke depan demi kemajuan bangsa dan negara. Wih, luar biasa. Oke ya, mungkin kita udah mengupas habis mengenai semua tadi yang kita pembahaskan kan. Nah, kalau sekarang kita masuk ke mengenai pendidikan aja. Kenapa pendidikan itu penting? Ya, padahal tidak menjamin loh orang yang berpendidikan bisa punya kerjaan. Ya. Kenapa pendidikan harus penting? Kalau pendidikan penting, dari saya atau dari Mas Bro dulu? Mas aja lanjut aja. Ntar beliau secara singkat aja ya waktu ini. Jadi kalau kita bicara soal pendidikan itu penting, mungkin waktu tidak terlalu cukup kita bicara 1-2 jam, kita bicara banyak. Nah, tetapi yang pada intinya bahwa kenapa pendidikan itu penting, karena bayangkan saja ada satu kata mengatakan orang yang berpendidikan belum tentu berilmu. Bagaimana dengan orang yang tidak berpendidikan? Orang berpendidikan saja belum tentu berilmu. Bagaimana dengan orang yang tidak berpendidikan? Dalam. Jadi itu mungkin bahasa yang paling sederhana yang perlu saya jawab, bahwa orang yang berpendidikan belum tentu berilmu. Kalau Rocky Gerung bilang kan orang yang sekolah yang punya ijazah belum tentu dia pernah berpikir, hanya tanda dia pernah sekolah. Kalau kalimat yang sederhana ini mengantarkan kita bahwa tidak semua orang berpendidikan itu berilmu. Jadi apa kabar dengan orang yang tidak berpendidikan? Nah, hal ini kenapa pentingnya pendidikan, karena kenapa dia sangat membantu kita untuk melihat perkembangan baik itu desa, daerah, bahkan negara. Demikian mungkin dari saya singkat. Nah, kalau dari beliau ini orang yang berpendidikan saja belum tentu dia berilmu ya. Atau orang yang bagaimana dengan orang yang tidak berpendidikan gitu. Nah, kalau bro-nya sendiri, kenapa pendidikan itu penting? Iya.
Kalau dari aku pendidikan itu sangat penting. Ya, tadi di awal kita sudah menjelaskan bahwa eh, kalau misalnya kita nggak belajar tentang pendidikan, kita sangat gampang untuk dibodohi. Contoh tadi Rais bilang bahwa kalau kamu belanja di kios, harusnya kembalian 50.000, kamu dikembalian cuma 30.000 karena kamu tidak sekolah, sehingga kamu tidak tahu. Jadi kamu terima saja karena kamu nggak sekolah, kamu nggak tahu apa itu perhitungan, apakah ini sudah benar atau tidak. Jadi ya udah, jadi artinya pendidikan itu sangat penting buat pribadi saya, karena adanya pendidikan saya bisa mengetahui hal-hal baru. Dari yang saya tidak tahu menjadi saya tahu. Adanya pendidikan membuat saya itu makin mengerti, pemahaman saya makin luas. Cara berpikir saya dulu yang mungkin hanya 1-5, tetapi karena adanya pendidikan bisa saja 1-15, 1-20, tergantung bagaimana saya menikmati proses pendidikan yang saya tempuh. Lalu yang berikutnya, syarat di mencari pekerjaan di Indonesia yang diutamakan adalah pendidikan rata-rata. Jasa. Ya, itu jadi kalau bicara tentang pendidikan itu penting atau tidak? Bagi saya pendidikan itu sangat penting. Mungkin itu jawaban singkat dari saya, karena Oke ya, jawaban beliau ini sangat singkat ya, dan kayak mudah dipahami juga bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, tadi kan apa ya, kita bilang kan pendidikan nggak menjamin seseorang buat dapat kerja. Bagaimana itu? Pendidikan tadi bro bilang pendidikan tidak menjamin seseorang untuk mendapatkan pekerjaan. Iya. Mungkin dari beberapa orang iya, tetapi bagi saya itu tidak. Justru adanya pendidikan sangat mudah untuk saya mendapat pekerjaan. Kenapa? Karena lewat pendidikan saya akan menambahkan skill saya. Kita nggak cuma mengharapkan dari kita hanya ya udah saya selesai S1 saya harus cari pekerjaan. Tidak, kita harus punya skill lagi. Skill dalam apa? Mungkin kita bisa berbahasa Inggris, kita bisa komputer, berbagai macam hal yang skill harus kita punya. Jadi kita nggak cuma mengharapkan dari pendidikan, tetapi kita harus punya skill juga. Karena apa? Dalam dunia pekerjaan yang dibutuhkan itu salah satunya juga adalah selain dari pendidikan itu skill. Skill itu juga sangat penting dalam dunia bekerja. Bagaimana kalau kamu punya pendidikan tetapi kamu tidak punya skill? Bagaimana? Itu sangat tidak dibutuhkan kalau buat pribadi saya. Jadi kalau untuk kalau brother bilang bahwa dia sekolah, dia punya pendidikan tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, itu harus menjadi pertanyaan buat diri orang tersebut. Kenapa dia tidak mendapatkan pekerjaan? Itu juga menjadi faktor. Kita harus mempertanyakan apa penyebabnya. Apakah dia mampu atau tidak? Dia mampu melakukan tugasnya atau tidak? Karena yang saya lihat, ada beberapa kejadian yang saya lihat di lingkungan saya. Ada teman yang sudah bahkan dia sudah S2, tetapi dia dalam bekerja itu Nganggur ya. nganggur. Kenapa? Karena yang pertama dia tidak bertanggung jawab di saat dia bekerja. Dia tidak punya skill dalam bekerja. Dia nggak mampu public speaking pun nggak bisa. Nah, itulah yang sangat dibutuhkan. Jadi nggak cuma pendidikan tetapi skill. Makanya skill itu sangat penting. Kalau ada beberapa orang yang memang dia bisa berbicara, tetapi dalam dunia bekerja dia nggak bisa. Itu pun skill. Makanya skill itu sangat dibutuhkan. Jadi kita nggak bisa bicara bahwa kamu harus punya pendidikan yang tinggi, tetapi di samping itu kamu harus punya skill yang tinggi juga. Jadi skill dan pendidikan itu harus setara. Karena di dunia lapangan keduanya ini sangat dibutuhkan. Wah, menarik ya. Nah, kita kayak menjemput pandangan dari beliau tadi, dia punya teman S2 loh. S2 tapi nganggur. Nah, makanya setara ada
kaitannya dengan pertanyaan saya. Bisa aja orang berasumsi makin percaya lagi bahwa pendidikan formal itu nggak penting. Nah, apalagi ada beberapa pandangan ke zaman sekarang kan. Pendidikan formal itu hanya tempat buat nyari gelar aja. Oke. Gimana? Bisa, oke. Singkat aja ya. Iya, jadi kembali lagi saya bilang bahwa ini adalah bagian dari titik arah berpikir kita mulai dari pendidikan itu penting atau tidak. Kalau kita bilang pendidikan itu sangat penting, seharusnya kita tidak mengkhawatirkan bahwa ketika saya berpendidikan saya tidak bekerja. Karena orang kalau tidak bekerja itu dia sampai mati pun itu manusia bekerja. Makanya itu bagian dari bekerja. Nah, tapi kalau kita lihat soal pekerjaan, bagaimana di S2 dan lain sebagainya. Pekerjaan itu kan keterampilan orang-orang berpikir kan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Bukan malah dia yang harus mencari pekerjaan. Tidak, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tetapi sekali lagi tadi, apakah dia membutuhkan soft skill? Tadi, keterampilannya. Dan lain-lain sebagainya. Nah, didukung lagi kita lihat bahwa ternyata pekerjaan ini yang kemudian banyak atensi masyarakat yang merespon tentang pendidikan itu, animo masyarakat di bawah itu bergejolak tentang bahwa berpendidikan itu harus jadi PNS, harus jadi ini, harus jadi berdinas. Bukan persoalan itu. Persoalan negara ini kan persoalan ketahanan pangan. Kita masih minim bagaimana para sarjana kita terjun ke dunia pertanian, dunia peternakan dan sebagainya. Kita masih minim sehingga kita masih banyak ekspor dari luar. Persoalannya skill yang kita mumpuni ini, apakah kita tidak mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian kita harus memberikan lamaran bertumpuk-tumpuk dan sebagainya. Tetapi tadi kembali lagi soal pendidikan yang digeluti, pendidikan apa dulu? Ya kan, pendidikan yang kemudian kadang-kala berbasis sekuler dan non-sekuler. Apa sih orang-orang berpendidikan itu ya? Orang-orang berpendidikan adalah orang-orang yang mampu memikirkan satu persoalan dan bukan mempersoalkan satu masalah. Malah dia adalah orang yang berpikir yang kemudian mencarikan solusi. Jadi kalau contohnya dia bilang, guna apa dia berpendidikan kalau akhir-akhirnya nganggur? Tidak seperti itu. Yang dibutuhkan bahwa sekolah bukan mencetak orang-orang untuk bekerja, tetapi sekolah mengajarkan kita untuk mengerti tentang pekerjaan. Kalau saya begitu. Oke ya, mungkin ini kita udahan aja ya mengenai diskusi kita kan. Kita udah kupas habis tadi kan. Nah, intinya poin yang saya ambil bahwa pendidikan itu penting. Nah, kadang orang berpikir bahwa pendidikannya cuman buat orang yang pendidikannya formal ya. Kayak lu sekolah SD, SMP, SMA, tapi enggak. Pendidikan yang sesungguhnya adalah ketika pikiran lu mampu terbuka. Pikiran lu rasional dan menyadari bahwa lu mampu berpikir. Kalau menurut saya gitu ya. Makanya kita berharap bahwa ada satu statement dia bilang tingkat kemajuan satu daerah ditentukan dari pendidikannya pada generasi. Makanya pendidikan itu sangat penting. Kira-kira ada sarannya nggak atau closing statementnya terakhir ini? Oke, mungkin kalau dari saya untuk mengakhiri diskusi, apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan karena ini basis argumentasi yang akademis, hasil dari kajian berpikir. Jika ada hal-hal yang kemudian tidak berkenan, ya mohon dimaafkan karena ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Pada esensinya bahwa pendidikan adalah salah satu cahaya bagi orang-orang yang buta terhadap dunia. Dalam, Mas. Ada nggak lebih menarik kayaknya ini? Saya udah kayak mencium bau menarik. Iya. Sebelum masuk ke sarannya, mungkin tadi ada juga kata-kata yang menyinggung teman-teman yang ada nonton nanti, atau saya menyinggung tokoh-tokoh atau salah menyebutkan nama seseorang atau oknum. Mohon maaf karena ini adalah proses untuk kita belajar. Kami dalam proses mengkaji ilmu, kami dalam proses untuk mencari ilmu. Jadi kalau ada yang salah kita mohon maaf. Nah, saran kenapa pendidikan itu bagi saya pendidikan itu sangat penting. Karena bagaimana kita karena kalau tanpa pendidikan kita tidak akan tahu apa itu angka A, apa itu angka B, apa itu angka C. Intinya gitu ya. Sorry. Karena bagi saya nanti dikata aja aku angka lagi.
dari awal. Ya. Sebelum kita masuk pada saran, mungkin tadi dari awal ada kata-kata yang menyinggung penontonnya Believers, atau saya menyebutkan nama-nama oknum yang sudah terlewat tadi, atau menyinggung perasaan teman-teman, saya minta maaf karena ini adalah bagian dari proses dan kami masih sedang dalam proses mencari ilmu, proses dalam belajar. Nah, saran untuk kenapa pendidikan itu penting? Bagi saya pendidikan itu sangat penting karena tanpa pendidikan kita tidak tahu huruf A apa, kita tidak tahu bentuk huruf C seperti apa, bahkan kita tidak tahu huruf Z itu seperti apa. Tanpa pendidikan kita tidak tahu angka 1, 2 sampai 10. Kita tidak tahu apa itu bintang apa, dan kita tidak bisa tahu tentang sejarah. Pendidikan sangat penting. Jangan pernah putus asa dalam menempuh pendidikan. Karena hari ini kamu tidak tahu, tetapi 10 tahun ke depan kamu akan menyesal karena kamu tidak mengikuti proses pendidikan dengan baik. Sekian dari saya dan terima kasih. Silakan. Oke ya, intinya saya dari mewakili dari tim-tim Believers mengucapkan terima kasih buat para narasumber-narasumber yang hebat, yang punya ilmu, sangat mau berbagi sama teman-teman kita kan. Jadi intinya dari kami kalau ada saran atau kritik apa semua mengenai podcast kami malam ini, mohon dikoreksi aja buat teman-teman yang mau menonton ya. Intinya kita tutup ya podcast kita malam ini. Katanya mau keluar lagi kan? Iya. Ketemu Masih ada menteri. agenda. Oke lah. Terima kasih. Terima kasih.